Aku cuma inget nama-nama karyawan di sini yang berkulit putih. Kamu kan berkulit hitam. Aku nggak tahu deh nama kamu. Hai guys, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Teman-teman, thank you ya yang sudah subscribe ya. Aku Siska membahas tentang review-review buku yang bagus, kisah inspiratif, kemudian juga sekitar tentang seputar pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini, so teman-teman tolong subscribe ya, biar aku tetap semangat bisa upload video-video yang baik untuk kalian semua. Teman-teman, di video sebelumnya saya pernah membahas tentang chicken soup for the cover soul, di mana seorang anak muda dan anak mudi ya teman-teman ya, dipertemukan kembali setelah 40 tahun terpisah selama Perang Dunia Kedua. Nah, 40 tahun kemudian mereka dipertemukan kembali sehingga mereka akhirnya menjadi sepasang suami istri. Nah, kisah mereka ini akhirnya diundang oleh The Oprah Winfrey Show di acara talk show paling terkenal di Amerika Serikat. The Oprah Winfrey Show sendiri ini teman-teman merupakan acara yang paling populer, paling terkenal ya teman-teman di sejarah pertelevisian di Amerika Serikat. Ini berlangsung selama dari September 1986 sampai dengan Mei tahun 2011. Jadi kalau kita dapat hitung itu selama 25 tahun acara ini menduduki peringkat talk show paling tertinggi di Amerika Serikat. Dan di antara sekitar 630 episode itu selalu mendapatkan rating yang terbaik di Amerika Serikat. Nah, teman-teman, di tahun 2003 juga ada acara talk show juga yang bagus juga yang dibawakan oleh Ellen DeGeneres ya teman-teman ya. Itu berlangsung dari 2003 sampai dengan 2020. Jadi sekarang masih berlangsung ya teman-teman ya. Nah, karena si acara The Oprah Winfrey itu berakhir di tahun 2011, nah si acara Ellen ini orang berpikir inilah pengganti acara yang luar biasa ya teman. Kenapa Ellen ini disebutkan sebagai pengganti The Oprah Winfrey teman-teman? Karena dia itu membawakan performance ya di dalam setiap acaranya itu hal-hal yang sangat positif, hal yang baik. Di antaranya dia akan memberikan sumbangan ya, memberikan sumbangan teman-teman. Kemudian dia juga akan memberikan mobil, dia akan memberikan rumah baru bagi orang-orang yang membutuhkan, dan dia juga akan memberikan game show kepada penonton atau audiens yang datang ke acaranya. Nah, di akhir acara dia misalkan hari itu dia akan mengundang penulis buku gitu. Nah, semua audiensnya itu akan diberikan buku secara cuma-cuma teman-teman. Kemudian misalkan diundang YouTuber pemula yang membahas tentang makeup atau kosmetik, dan dia juga memberikan kosmetik itu secara cuma-cuma kepada audiensnya. Kita dapat bayangkan ya teman-teman, setiap audiens, setiap orang yang datang untuk menonton acara talk show dia secara live itu kan berjumlah sampai 50 sampai 100, dan dia itu benar-benar memberikan buah tangan kepada setiap orang yang menonton di acara dia. Dan Ellen ini di setiap acara talk show-nya dia selalu memberikan slogan teman-teman, yaitu be kind, berbuatlah yang baik, jadilah orang yang baik gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian memiliki talenta, entah itu talenta apa saja, entah itu talenta bermusik gitu ya, pokoknya kalian yang berprestasi akan diundang teman-teman ke Los Angeles gitu ya, untuk diundang ke acaranya gitu teman-teman. Jadi merupakan satu kebanggaan, merupakan satu kehormatan apabila kita orang biasa diundang di dalam acaranya, dan itu sangat-sangat ditunggu oleh warga Amerika Serikat.
Maret 2020, Ellen mengundang salah satu YouTuber yang bagus banget ya tuh, ya teman-teman ya, yaitu bernama Nikki the Jacker. Jadi dia ini isi daripada YouTube si Niki ini bercerita tentang bagaimana dia melakukan makeup sehari-hari yang bagus ya teman-teman. Nah si Niki ini badannya agak gemuk ya teman-teman, gemuk lah gitu. Jadi dia orang begitu banyak yang menginspirasi dia karena si Niki ini selalu mengatakan kalau kita, walaupun kita gemuk, walaupun berbentuk badan yang tidak proporsional, kita tetap bisa menjadi orang yang cantik gitu. Karena yang lebih penting adalah pikiran dan inner beauty kita gitu teman-teman. Dan sehingga si Ellen ini mengundang Nicky ke acara talk show-nya begitu. Nah, saking bagusnya si YouTuber si Niki ini, kemudian dia diundang lagi teman-teman masih di bulan Maret 2020 ya, sekitar 4 bulan yang lalu itu tapi dia diundang di acara talk show yang berbeda di Amsterdam. Nah, hostnya ini adalah seorang laki-laki, dirahasiakan teman-teman ya. Nah, pada saat acara itu yang di Amsterdam, pembawa acara hostnya ini mengatakan kepada Nicky, kemarin saat diwawancara kamu diundang di acara Ellen, gimana perasaan kamu? Gigi pun menjawab teman-teman, aku sebenarnya tidak nyaman sekali saat diundang ke acara Ellen Talk Show itu gitu ya teman-teman. Loh kenapa gitu kan? Akhirnya si Nicky ini mengatakan, aku pada saat itu ingin ke toilet gitu. Nah, aku ditunjukkan tidak boleh memakai toilet untuk para artis, tetapi aku harus jalan ke belakang memakai toilet umum begitu, teman-teman. Nah, terus jadi ya nggak masalah sih sebenarnya kata Niki seperti itu. Tapi kemudian aku ngerasa pada saat kan sebelum acara talkshow teman-teman kan dikasihkan kamar rias gitu ya teman-teman. Nah si Ellen itu melihat Niki. Nah Niki itu sudah menyapa gitu, hai gitu ya, how are you gitu kan. Tetapi Ellen ini tidak menyapa balik si Niki gitu. Jadi si Niki ngerasa, aduh kok gini gitu ya, kok tidak seperti acaranya yang selalu dia ramah gitu ya, kok begini gitu ya. Nah kemudian dan dia ditemani oleh kru yang sudah apa ya ibaratnya teman-teman udah keringetan kecapean ya, jadi dia Niki tuh ngerasa kok gini, kok berbeda sekali dengan kenyataan yang kita lihat di televisi gitu, kok saya diperlakukan seperti itu. Nah teman-teman, akhirnya setelah wawancara ini di talk show di Amsterdam ini, di Twitter teman-teman ramai sekali. Akhirnya orang-orang juga para netizen curhat tentang perlakuan Ellen selama ini, bahwa tidak sebaik yang terlihat di televisi. Saya akan bacakan salah satu Twitter ya teman-teman yang mengatakan bahwa Ellen tidak sebaik yang dengan slogan yang di televisi ya. Dari Twitter Josh Levesque, dia mengatakan, teman saya yang lain adalah seorang asisten pribadi di acaranya. Dan ketika Russell Brand datang ke area istirahat karyawan untuk mengobrol dengan kru dan nongkrong, Ellen masuk dan marah kepada Russell. Dia bilang kalau kamu gak harusnya berinteraksi dengan orang-orang ini. Itu sebabnya para tamu memiliki area belakang panggung mereka sendiri. Jadi maksudnya teman-teman adalah artis yang datang gitu ya, yang sebelum akan memulai acara talk show-nya itu tidak boleh berbicara dengan karyawan atau kru-kru produksi Ellen ini gitu. Jadi Ellen ya dapat dikatakanlah sangat membedakan, ya kamu artis, ya kamu orang biasa, kamu karyawan saya begitu. Itu salah satu contoh ya teman-teman. Sebenarnya ada beberapa, cuma saya ambil contoh satu aja. Nah teman-teman, yang membuat keadaan semakin memanas lagi, nah si Ellen ini pada saat karantina COVID-19 ya kan, setiap negara kena COVID ya teman-teman, dia membuat tweet teman-teman di Twitternya, yaitu
dengan kata dia nge-tweet seperti ini, "Satu hal yang saya pelajari dari berada di karantina adalah aku jadi merasa kalau aku ini berada di penjara." Dan akhirnya itu sama sekali tidak membuat simpati para penggemarnya, teman-teman. Ya, ada salah satu yang nge-tweet si Ellen dan mengatakan, "Hah, kamu dengan rumah besar yang kamu tempati, yang kamu dengan suasana yang nyaman gitu ya, suasana yang hangat, kamu membandingkan itu dengan orang merasa di penjara. Kamu nggak pernah mikir ya orang-orang yang di penjara yang sesungguhnya itu mereka lebih rentan kena COVID gitu loh." Ya, mereka yang keluarganya memikirkan gitu ya, apakah mereka kena COVID, makannya bagus nggak gitu kan, imunnya badannya lebih, mereka tidur dengan berhimpit-himpitan gitu. Jadi kalau mau ngelucu nggak begitu gitu, kata netizen yang lainnya teman-teman ya. Jadi kayaknya tambah marah gitu. Kamu kalau mau ngelucu jangan dengan hal-hal lelucon seperti itu, teman-teman gitu, kata para netizen yang lain. Pada tanggal 28 Juli 2020 ya teman-teman, masih sekitar 3 minggu yang lalu, BuzzFeed News, ya mungkin kalau di Indonesia seperti Surat Kabar Media Indonesia lah gitu ya teman-teman, yang populer gitu ya, menulis sebuah artikel yang sangat-sangat mencengangkan. Ya, menulis artikel tentang 1.000 karyawan yang bekerja di dalam acara pertelevisian si Ellen ini. 10 diantaranya sudah resign dan 1 masih bekerja di tempat Ellen ini. Nah, salah satu bercerita ditulis di dalam artikel itu mengatakan, saat aku ingin berbicara mencari solusi kepada penulis senior, lalu penulis senior itu mengatakan begini, aku cuma inget nama-nama karyawan di sini yang berkulit putih. Kamu kan berkulit hitam. Aku nggak tahu deh nama kamu. Nah, gitu teman-teman. Jadi ya rasis gitu ya. Nah, kemudian juga yang pria karyawan yang berkulit hitam ini melihat teman-temannya yang berkulit putih tuh yang masa kerjanya sebenarnya tidak lebih lama dari dia gitu ya. Dia lebih lama mendapatkan posisi jabatan yang baik dan kenaikan gaji. Nah, ketika si karyawan ini mengatakan kepada eksekutif produsernya, "Pak, kok saya nggak naik gaji sementara teman-teman saya naik gaji gitu." Terus eksekutif produser itu mengatakan, "Terus kamu nggak suka gitu?" Gitu. Nah, akhirnya dengan mendapat perlakuan seperti itu ya teman-teman, akhirnya karyawan ini mengajukan resign gitu teman-teman. Nah, setelah BuzzFeed News meluncurkan artikel ini kan dibaca ya, jadi membuat warga Amerika Serikat tuh heboh banget. Akhirnya Warner Bros ya teman-teman, yang bertanggung jawab atas produksi film talk show si Ellen ini, memeriksa pada tanggal 30 Juli 2020 akhirnya menginvestigasi, memeriksa secara internal apa sebenarnya yang terjadi di dalam perusahaan pertelevisian si Ellen ini. Dan ternyata teman-teman, sangat-sangat mencengangkan. Dari wawancara karyawan yang bekerja di sana, dikatakan bahwa perusahaan si Ellen yang sudah hampir 20 tahun ini berdiri itu isinya adalah toksik, tidak sehat lingkungan pekerjaannya. Jadi Ellen itu kan memiliki 1.000 karyawan ya teman-teman ya. Jadi dia tidak mungkin mengurus sebegitu banyaknya karyawan. Dia dibantu oleh 3 orang produser ya, yang akan mengatur acaranya, mengatur setiap hari karyawannya. Dia dibantu oleh 3 orang. Yang pertama bernama Ed Glavin, kemudian Mary Conley, yang ketiga adalah Andy Lesner.
Jadi dibantu oleh 3 orang produser ini. Dan setiap Ellen mengatakan gimana keadaan perusahaan kita atau bagaimana cara kerjanya karyawan kita, mereka 3 produser ini mengatakan ya it's fine, semua baik-baik saja begitu. Dan ternyata setelah Warner Bros menginvestigasi, memeriksa secara internal, dari tim produksi mengatakan bahwa salah satu produser mereka yang bernama Ed Glavin itu tidak menghargai karyawan wanitanya. Dia itu suka pegang gitu ya. Setiap karyawan kalau ngomong tuh dipegang gitu, dipegang tangannya lah, dipegang apa. Jadi kayak melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu kan teman-teman secara verbal, tidak hanya secara fisik tapi bisa juga secara verbal kayak gitu ya teman-teman. Dan akhirnya Warner Bros mengumumkan bahwa di akhir Juli 2020 acara Ellen Talk Show ini di-cancel, ya, diberhentikan. Ya teman-teman, apa yang dapat kita pelajari dari kisah drama pertelevisian Ellen Talk Show ini ya teman-teman? Ingat teman-teman, ya pada saat kita dulu jadi staf biasa, usaha yang biasa belum seberapa, sampai pada nantinya kita mencapai kesuksesan ya teman-teman, ingat selalu kita harus takut akan Tuhan. Apabila kita ketika mendapatkan segalanya kita tidak takut akan Tuhan, itu semuanya akan sia-sia teman-teman. Ya, usaha kita yang memakan waktu yang cukup lama, ya proses yang kita lewati, kalau kita tidak takut akan Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Seperti kisah Ellen tadi, pada akhirnya dia di-cancel dari televisian teman-teman karena attitude-nya yang tidak baik gitu. Karena walaupun kita hidup di dunia teman-teman, attitude ya, contoh hidup, tingkah laku hidup kita itu dilihat tetap oleh orang lain teman-teman. Walaupun kita hidup di dunia yang sangat jahat, tapi kita harus betul-betul menjadi orang yang baik. Kemudian teman-teman, pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan melakukan rasis, jangan melakukan body shaming, jangan membuli orang. Teman-teman, saya pernah ke gym ya, untuk olahraga. Ya teman-teman tahu kan, saya kulitnya tidak putih, kemudian saya juga tidak kurus gitu. Lalu ketika saya berangkat ke gym, sampai di sana itu orang atau wanita lain melihat saya teman-teman yang lebih kurus, yang lebih putih, dengan tatapan saya diliatin gitu dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu ya, diliatin, dipelototin begitu. Tapi kan saya ya bodo amat gitu, saya tujuan olahraga kesini adalah untuk olahraga. Tetapi teman-teman perlu ingat, tidak semua orang sama seperti saya, yaitu mau cuek ya, mau nggak mikirin gitu ya. Bisa jadi teman-teman ya, ketika kalian melakukan main fisik gitu ya, melihat seseorang dari bentuk fisik, warna kulit, atau dari kekayaan atau seperti apa, tidak semua orang bisa cuek gitu. Bisa saja mereka menjadi orang yang marah gitu ya, melukai dirinya, melukai kalian, itu kan jadi lebih gak baik gitu ya teman-teman. Kiranya tetap kalian menjadi orang yang baik ya teman-teman ya, dengan kondisi apapun, seperti apapun, jadilah orang yang baik, orang yang berpikir positif, biar semua ini, cerita ini ada manfaatnya, ada berkat untuk kalian semua. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share teman-teman ya, bisa komen juga kira-kira mau ceritain apa lagi ya. Oke teman-teman, God bless you all.